Dulur-dulur yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Rodolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus di kanal Teologia Publika. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak dulur-dulur sekalian memperhatikan dan merenung bersama Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Suatu nats yang tidak begitu asing lagi sebetulnya buat kita, khususnya ketika kita coba memaknai keberadaan kita para pengikut Gusti Yesus di negeri Indonesia. Dulur-dulur, pada tahun 597 sebelum Kristus, Kemaharajaan Babel mengalahkan kerajaan Yehuda. Nebukadnezar itu Maharaja Babel memecat Yoyakin alias Yehonya, itu Raja Yehuda, dan menempatkan Zedekia, itu paman atau omnya Yoyakin, menjadi raja bawahan, raja boneka. Nah, sebagian penduduk Yerusalem termasuk Yoyakin itu dibawa ke Babilonia sebagai tapol, tahanan politik. Nah, dalam sudut pandang para sejarawan Deuteronomis, jadi yang menyusun kitab-kitab yang sekarang kita kenal sebagai kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja-Raja. Dalam sudut pandang mereka, kaum Deuteronomis ini, sebab yang paling mendasar dari kekalahan kerajaan Yehuda adalah ketidaksetiaan bangsa Yehuda dan raja-rajanya kepada Tuhan atau Yahweh Allah Israel. Nah, bagi kaum patriotik garis keras Yehuda, para patriot garis keras Yehuda, ya, kekalahan tersebut merupakan penghinaan yang luar biasa terhadap umat Allah. Nah, mereka berusaha meyakinkan Raja Zedekia untuk memimpin perlawanan bangsa Yehuda terhadap Kemaharajaan Babel. Nah, di antara para patriot radikal itu ada orang-orang yang memandang diri mereka sebagai nabi-nabi Yahweh. Baik di Yehuda maupun di Babel, mereka memberitakan, tanda petik, pesan Yahweh bahwa Yehuda akan mengalahkan Babel dan para tapol, tahanan politik, akan kembali ke tanah air mereka di Yehuda. Nabi Yeremia juga seorang patriot, tapi ia tidak sependapat dengan kaum patriotik garis keras. Tak kurang cintanya kepada tanah air, pada Yehuda dibandingkan dengan mereka, tapi dia tidak sepakat dengan para patriot tersebut. Perspektif Nabi Yeremia itu sejalan dengan para sejarawan Deuteronomis. Saat ini bangsa Yehuda sedang menjalani masa pendisiplinan dari Yahweh. Maka ketimbang mengiming-imingi rakyat dengan impian tentang pembebasan dalam waktu singkat,
serta kemenangan Yehuda atas Babel, adidaya superpower baru di dunia pada waktu itu, semestinya bangsa Yehuda rela menjalani masa pendisiplinan itu dengan pertobatan dan kerelaan untuk belajar taat setia kepada Yahweh. Nah, dengan jalan itu, masa pendisiplinan betapapun pahitnya akan tetap berlimpah dengan berkat Yahweh, berkat Allah atas mereka. Nah, dulur-dulur, dengan kesadaran inilah Nabi Yeremia menganjurkan kepada para tapol Yehuda di Babel untuk hidup bermasyarakat secara wajar, mendirikan pemukiman, mencari nafkah, dan berumah tangga. Itu Yeremia 29 ayat 5-7. Serta memberikan sumbangsih positif bagi kesejahteraan, ini pakai kata shalom, negeri asing atau negeri tempat mereka dibuang itu. Dengan kata lain, ia menyerukan agar umat Allah menjadi berkat bagi negeri Babel, dan Allah akan memakai negeri itu menjadi berkat bagi umatnya. Nah, sedulur-sedulur sekalian, kita umat Kristen Indonesia, kita ini tidak hidup di negeri asing sebagai kaum buangan. Kita bukan orang asing di Indonesia. Indonesia bukan negeri pembuangan kita. Kita adalah bagian dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita orang Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan berbagai bagian lainnya dari bangsa ini. Memang seperti sebagian dari bangsa Yehuda yang menjadi tapol di Babel, menurut jumlah kita terbilang minoritas di negeri ini. Jumlah loh ya, bukan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Kita memang minoritas secara jumlah, tapi tidak pada tempatnya bagi kita untuk merasa minder atau mengidap penyakit Minder-Warderheid kalau istilah Bung Karno, atau inferiority complex. Alih-alih di dalam Kristus kita bisa menjadi, di istilah almarhum Bapak Pendeta Eka Dharma Putra, minoritas yang berkualitas. Kualitas dalam artian berintegritas, dapat dipercaya, partisipatif, dalam arti turut serta dalam hal yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat luas, dan solider, setia kawan, khususnya dengan mereka sesama yang miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Dengan jalan itu, dulur-dulur, kita menghadirkan kesejahteraan atau shalom bagi negeri kita. Dengan jalan itu pula, kehadiran kita sebagai umat mesianik, umatnya Mesias Gusti Yesus junjungan kita, kehadiran kita akan dirasakan masyarakat sebagai kehadiran yang bermanfaat dan bermakna. Dengan jalan itu juga kehadiran kita di tengah-tengah bangsa kita ini akan menjadi kesaksian bagi masyarakat kita yang nampaknya semakin rapuh
dengan ketidakpercayaan, kekerasan, dan kebingungan ini. Kesaksian tentang Kristus memberkati Indonesia melalui kita umatnya, itu menjadi sumbangan kita. Nah, dulur-dulur, kalau orang-orang Yehuda diminta oleh Allah melalui Nabi Yeremia untuk menjadi berkat bagi negeri tempat mereka dibuang, apalagi kita, para pengikut Gusti Yesus, sekaligus orang Indonesia, di negeri kita sendiri, bukan negeri pembuangan kita, negeri kita sendiri, tanah air kita sendiri. Nah, belajar dari Nabi Yeremia dan menyadari diri sebagai Indonesian Christians, orang-orang Kristen Indonesia, bukan sekedar Christians in Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia. Kita adalah Indonesian Christians, orang-orang Kristen Indonesia, bukan sekedar Christians in Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia. Nah, kita Indonesian Christians ini terpanggil, dipanggil, diutus untuk terus memberdayakan diri dan komunitas-komunitas beriman kita untuk dapat menjadi berkat bagi bangsa, bagi masyarakat ini menjadi minoritas yang berkualitas. Saya Rudolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus. Gusti Yesus memberkati.